Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fitriani Dewi dari kelas PAI 4F. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak dosen. 3 aspek penting dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, yaitu membahas tentang apa hakikat, realitas atau objektivitas yang dikaji oleh ilmu. Misalnya, dalam ilmu alam objeknya adalah gejala-gejala fisik di alam. Lalu yang kedua, epistemologi, menjelaskan bagaimana manusia itu memperoleh atau pengetahuan. Dalam hal ini, ilmu itu menekankan pentingnya metode ilmiah untuk membuktikan kebenaran. Lalu yang terakhir, aksiologi. Aksiologi sendiri itu berkaitan dengan nilai dan etika dengan penggunaan ilmu. Aksiologi ini tuh menanyakan untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana dampaknya bagi manusia dan lingkungan. Lalu, upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmu secara sistematis. Proses manusia dalam mencari ilmu itu, yang pertama observasi atau pengamatan terhadap fenomena yang terjadi. Lalu yang kedua, merumuskan masalah berdasarkan pengamatan tersebut. Lalu yang ketiga, membuat hipotesis sebagai dugaan sementara. Selanjutnya, melakukan eksperimen atau penelitian untuk menguji hipotesis. Lalu menganalisis data hasil penelitian tersebut dan menarik kesimpulan, lalu mempublikasikan atau pengujian ulang. Nah, untuk syarat, sarana, dan hasanah pengetahuan ilmu itu sendiri, yang pertama, syarat pengetahuan ilmiah. Yang pertama itu rasional, dapat diterima oleh akal sehat, jadi masuk akal. Lalu yang kedua empiris, berdasarkan pengalaman atau pengamatan. Yang ketiga sistematis, teratur dan logis. Lalu dapat diuji atau terverifikatif. Dan terakhir bersifat objektif. Ini tuh tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Jadi cukup sangat amat banyak pertimbangannya. Lalu sarana pengetahuan ilmiah. Sarana pengetahuan ilmiah itu yang pertama bahasa ilmiah, logika, matematika, teknologi penelitian atau alat ukur, software dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir hasanah pengetahuan ilmiah. Hasanah pengetahuan ilmiah itu diantaranya ada teori dan konsep ilmiah, metode ilmiah, kumpulan data dan hasil penelitian terdahulu, lalu jurnal dan publikasi ilmiah. Adapun yang selanjutnya, pendapat saya tentang haruskah ilmu dikembangkan bebas nilai atau terikat nilai. Menurut saya sendiri, ilmu itu sebaiknya dikembangkan dengan terikat pada nilai. Kenapa? Meskipun ilmu bertujuan menemukan kebenaran secara objektifnya, penggunaannya itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai moral, agama, kemanusiaan, dan sosial. Contohnya, misalkan kemajuan di bidang bioteknologi atau kecerdasan buatan harus tetap mempertimbangkan nilai etika dan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Jadi, ilmu itu perlu diarahkan dan digunakan untuk kebaikan bersama, bukan sekedar pengetahuan semata. Lalu untuk selanjutnya, perbedaan pendekatan kuantitatif, kualitatif, serta kontribusinya. Pendekatan kuantitatif sendiri itu, yang pertama, ciri-cirinya menggunakan data berupa angka statistik dan rumus sistematis. Lalu yang kedua, cocok untuk mengukur gejala secara luas dan generalisasi. Lalu yang ketiga, kontribusinya itu memberikan gambaran umum dan pola dari fenomena sosial atau alam secara objektif. Dan selanjutnya pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu sendiri yang pertama menggunakan data deskriptif berupa narasi, wawancara, atau observasi mendalam. Nah, ini tuh cocok untuk memahami makna, motif, dan pengalaman subjektif seseorang atau kelompok. Kontribusinya sendiri itu memberikan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dari sisi nilai, budaya, dan konteks sosial. Nah, ini tuh keduanya saling melengkapi dan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara holistik, baik secara angka maupun makna. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.